tahun 2022 yang lalu dibuka seleksi P3K untuk Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 47 orang yang dicari. Yang daftar itu 55. Dalam persyaratan pendaftaran itu, di situ sudah ditentukan isinya S1 Kependetaan, S1 Teologi Kependetaan, S1 kata ketik pastoral, S1 pastoral kata ketik, S1 filsafat teologi, S1 filsafat, S1 pendidik, S1 bimbingan konseling. Oke. Saya dan beberapa teman dengan jurusan kata ketik pastoral, program studi pendidikan dan pengajaran agama Katolik daftar beberapa orang, ramai kami. Dan pada akhir tahun 2022 itu sekitar bulan November ya. Kemudian seleksi administrasinya itu awal 2023. Saya dan teman-teman itu banyak yang tidak lolos administrasi karena dikatakan ilmunya tidak qualified, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, jadi pertanyaan kami juga sudah terdata sebelumnya beberapa bulan yang lalu, sebelum 2022 itu pembukaan sudah didata dan sudah menjadi penyuluh non ASN yang terdata. Nah, di mana fungsi pendataan itu? Sehingga tidak lolos administrasi, pertanyaan pertama. Dan yang menjadi pertanyaan saya juga, kok bisa masuk teologi satu kependetaan di situ? Bimbingan konseling yang saya tidak masalah dengan teman-teman yang jurusan lain, tidak masalah. Yang penting mereka sudah mengerti. Tapi intinya kami mengatakan kok jurusan kami ditolak di kantor ramai Pak. Bolak balik kami ke kantor kami Pak. Terkait kali ini bolak balik sampai kami datangnya anggota DPR, kami buat surat di Komisi 2 sudah disampaikan di pusat waktu RDP. Itu saya buat teman-teman saya ketik, saya nomor sendiri malam-malam di rumah. Dan semua data itu saya himpun, yang tidak lulus itu saya serahkan ke pusat. Yang tidak lulus itu datanya saya minta, saya print, saya sampaikan. Dan waktu itu saya titip kebetulan dengan Pak Cornelis seperti itu, Komisi 2. Nah, apakah bisa dijamin tahun ini Pak? Kami yang sudah terdata ini semua jurusan, apakah ada pendidikan pengajaran agama, apakah ada pendidikan atau jurusan yang lain yang penting sudah terdata, apakah bisa dijamin bisa ikut seleksi Pak? Itu sangat penting sekarang, karena kami sudah mengabdi sekian tahun itu, sudah menjadi penyuluh non ASN sekian tahun, yang tidak perlu diragukan lagi lah ya kan, layanan kami itu mungkin jurusan kami beda atau apapun itu. Oke Pak, mungkin bisa dijawab dulu. Nanti saya bisa sambung lagi pertanyaan saya berikutnya. Ini kan pengajaran agama Katolik. Harusnya ada teman kami yang lulus yang bimbingan konseling administrasi lulus dari awal, tapi yang berikutnya tidak lulus. Kami tidak merasa iri, itu tidak masalah, karena juga tapi kok kami tidak lulus? Harusnya bisa ya. Ini gagalnya di seleksi administrasi. Itu bayangkan Kalbar 47 orang dicari Pak. Mohon maaf, bisa dijadikan pengajaran agama. Iya, 47 orang dicari Pak. Dan terisi semua. Nah, di mana asas keadilan ya Pak? Ini serius di sana jadi agak benar ini. Siap. Kan sudah terdata ini. Baik. Jadi itu tahun 2020. Nah, yang setiap tahun ini kan ada lagi. Akan membuka. Apakah bisa dijamin dikawal nggak Pak? Ini sudah dibuka kan? Belum, ketiga kan? Apakah Ketiga kan belum ya? belum? Apakah teman-teman Pejabat dari PNS kan? Ya, PNS. Apakah pihak Dirjen Ya, nanti awal itu? Ya. Nah, itu pertanyaan saya. Jadi begini, ini saya coba catatan dulu Pak. Kemarin sudah ada suratnya, untuk menyampaikan ini Itu titip ke Komisi 2 itu diserahkan. Masih ada nggak suratnya? Surat. Nanti saya datangi arsipnya. Coba nanti. Saya datangi lagi. Artinya saya juga memang tidak berjanji begini. Ini baru saya tahu juga permasalahannya ada begini. Kemarin ada sedikit selentingan saya dengar, tapi informasi yang belum tahu persis. Nah, ini kan memang begini, ada kesulitan sedikit dalam seleksi administrasi sekarang, karena sekarang kan sistem digital. Jadi kalau sistem digital begitu tidak persis bunyinya seperti itu dalam apa ini, dalam internetnya, dalam komputernya, atau tidak diuraikan sampai menyangkut jenis itu misalnya, itu otomatis tertolak. Nah, salahnya di mana? Berarti salahnya
bukan pada saat pemasukan itu tadi, tapi pada saat di awal waktu menginput data-data jurusan apa aja yang dibutuhkan. Nah ini yang perlu dicek Pak. Saya mau cek juga nanti. Nah kita akan coba cek apakah jurusan itu dimasukkan itu. Harusnya begini, semua jenis jurusan yang ada baik di STP, sekolah tinggi pastoral, maupun di setakat negeri atau dimanapun itu, semua jurusan itu yang kan seringkali bahwa nomenklatur jurusan yang ada pada STP yang satu bisa tidak sama dengan STP yang ada di sini. Misalnya di sini disebut pastoral konseling, di sana misalnya hanya pastoral, misalnya beda-beda begitu. Nah ini mestinya di kepegawaian pada waktu penginputan data jurusan yang dibutuhkan, mestinya diketik semua ini. Di sana misalnya disebut A, dimasukkan juga A di situ. Di sana disebut Z, dimasukkan juga disebut Z. Jadi semua masuk gitu. Jadi ketika yang dari sana yang jurusan Z misalnya melamar, ketika diketik dia soal jurusan yang dibutuhkan, itu muncul dia. Gitu. Jadi sama dengan sekarang ini universitas Bapak Ibu, universitas atau sekolah tinggi. Kalau itu tidak terdata di BKN, Universitas Sekolah Tinggi, mungkin dari pun kita sampai kepala kita masuk ke bawah tanah pun tidak akan bisa masuk, akan ditolak, tetap akan tertolak. Nah ini yang terjadi, saya kira dengan yang kejadian sekarang. Maka untuk dapat informasi ini, maka kami akan coba cek nanti kepada apakah memang semua jurusan itu terdata. Terdata baik. Nah misalnya jurusan di sini misalnya konseling pastoral, di sana bimbingan dan konseling misalnya. Ini bisa beda-beda tipis, tapi ini bisa menyebabkan kecelakaan yang kayak begini. Nah ini kami akan coba cek nanti supaya semua diinput saja. Artinya kita hanya ke setiap sekolah tinggi pastoral kita itu, sekolah tinggi kategori kita, itu jurusan apa aja yang ada di situ. Jadi semua dimasukkan. Dia umur berapa sekarang? Beda-beda, kalau beda-beda tipis itu semua dimasukkan, meskipun beda-beda tipis. Apa boleh buat? Kenapa mereka nggak bikin seragam juga? Nah itu saya kira persoalannya Pak. Nanti suratnya coba disampaikan ke kami. Saya juga baru bulan bulan Maret menjadi BLT ya. Jadi banyak yang belum saya paham juga. Tapi persoalannya kita tahu. Tapi izin Pak, tapi praktisnya saja menurut saya untuk waktu dekat ini yang sudah terdata itu langsung diamankan semua. Dari semua jurusan yang ada yang sudah terdata menjadi penyuluh non ASN itu. Kan itu yang mau diselamatkan itu. Betul. Apalagi mereka yang sudah terdata di BKN. Nah itu perlu supaya tidak ada kontrol lagi Pak. Yang buat saya lucu, S1 kependetaan, S1 teologi kependetaan. Itu dari mana tuh barang itu? Ya, kami harus apakah pada waktu pengajuan dikawal atau enggak? Pada waktu itu. Saya kira di kepegawaian kita ikut ngawal ya. Hanya di mana ini bisa ada terjadi celahnya seperti ini. Nah itu yang aku tidak paham. Karena jujur saja memang secara pribadi ini bukan institusi. Secara pribadi saya juga baru mulai mengikuti itu tadi sejak Maret. Nah, lalu mengenai soal pengisian P3K ini dan sebagainya, berapa jumlah yang dibutuhkan itu kemarin kami usulkan, tapi itu secara nasional. Bagaimana dibagi di Kanwil juga, nah itu sudah di luar pantauan kami dari subdit penyuluhannya. Kalau secara nasional kami ikutkan membicarakan, datanya diminta dari kita, dari subdit penyuluhan. Tapi mengawal reformasi itu sudah tugas kepegawaian Pak. Jadi, nah kalau ada rapat mengenai hal ini, nah kepegawaian yang diminta bukan kita lagi. Kalau sudah ke biro, itu sudah kepegawaian kita yang diminta, bukan kami lagi. Nah, tapi di data awal, nah dari kami yang diminta. Yang tidak sinkronnya yang saya lihat, nah tapi nanti akan coba kita usulkan untuk diperbaiki ya. Kami mengusulkan diperbaiki yang tidak sinkronnya ya. Mestinya kepegawaian kita, kumpulkan kita bicarakan. Kalau perlu ke masing-masing daerah itu lakukan monitoringnya ke masing-masing daerah. Nah ini, tapi sampai sekarang hal ini tidak dilakukan juga. Jadi nanti akan kami
sampaikan persoalan. Jadi izin pesan titipan dari kawan-kawan tolong dikawal dari sejak Ya, awal. Oh, Ya. awal. Jadi tidak serta merta pada keluar baru Harus ya, dikawal. jadi merugikan banyak orang. Nah, tadi Pak Pembimas juga sudah sampaikan. Harus diluluskan Ada apa dikawal beberapa lagi? yang termasuk Iya. formasi PNS sekarang ini sangat sulit sekali. Ya. Terima kasih atas masukannya. Kami akan coba catat. Baik, mungkin di sini dulu ya. Karena waktu kita bagaimana? Lanjut ya. Hah? Setuju bagaimana? Masih banyak Ini nih. kalau saya Silakan saja. Atau langsung aja dulu bertanya, saya catat saja supaya Ditampung. saya bisa langsung jawab sekaligus saja nanti. langsung bertanya saja ya. Saya kasih kesempatan agak apa kalau boleh jangan diulangi pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dan juga mungkin langsung tidak saja Pak ya. Karena ini tingkat waktu kalau saya tidak masalah nanti beliau yang siap. Silakan Pak. Biar dicatat. Baik, terima kasih Pak. Saya Pendeta Nino Muhammad. Singkat saja saya ingin menanyakan tentang pelaporan kegiatan kami dan secara teknis belum ada mengatur hal tersebut seperti yang non-PNS ada aplikasi khusus Ziploka. Saya tanya di tempat kami di Sanggau yang Kristen itu ada juga aplikasi yang serupa tapi beda yaitu Epakris sama juga dengan Ziploka. Nah mereka yang ketiga penyelenggara agama Kristen itu laporan-laporannya dimasukkan ke aplikasi Epakris. Yang non PNS itu sama dengan kita sebanyak 8 laporan. Nah yang mereka yang ketiga dan PNS itu 12 laporan. Nah apakah bisa juga kami yang ketiga atau yang PNS ini laporannya dimasukkan ke Ziploka yang mungkin sesuai dengan sama dengan yang penyuluh Kristen itu mungkin 12 atau berapa setiap bulannya supaya laporan kami ini teratur, kemudian juga bisa dipantau oleh Bapak Ibu di Dirjen Dinas Katolik Pusat. Baik, intinya jelas ya bahwa ruang untuk yang P3K itu penyuluh yang belum ada. Ya kan begitu kan? Apakah boleh numpang dulu di Sekokan atau di tempat lain? Baik, berikutnya ini partai mana ini? Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Hanura. Baik. Hanura. Berdiri. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak. Berjumpa lagi kita di Kalimantan Barat Pak ya kali ini. Saya di sini Pak. Oke, tidak memperkenalkan nama, sudah kenal juga tadi Bapak. Saya mau menyampaikan pesan sih Pak ya. Dari ini kaitannya dengan yang kemarin pelatihan Braille Pak. Kalau bisa satu keuskupan itu ditambah kuotanya jangan hanya satu. Saya sendiri merasa kewalahan Pak kalau hanya satu. Keuskupan Sanggau itu 2 kabupaten. Kalau untuk melaksanakan RTM Braille agak sulit. Maka yang saya laksanakan itu hanya di Kabupaten Sanggau saja. Dan puji Tuhan saya sudah dapat binaan tadi disabilitas netra. Tetapi tidak semua saya bisa menjangkau. Nah, tahun depan kan, tadi juga Bapak sudah sebutkan akan ada pelatihan lanjutan. Mungkin yang kelas kami tahun ini untuk tahun depan mungkin orangnya bisa sama. Mungkin juga bisa diadakan gelombang lain untuk dilatih juga. Mungkin saja dari aktivis keuskupannya bisa diutus atau dipilih dari Kementerian Agamanya sendiri. Kalau bisa sih Pak per kabupaten gitu, jangan per keuskupan, berat juga Pak rasanya. Kalau bisa kuotanya satu keuskupan jangan 1 orang, 3 orang ya Pak, jangan fokus Pak ya. Saya lebih berat Pak. Baik. Sudah jelas itu ya. Satu. Yang kedua tentang mengenai anggaran Pokjalu Pak. 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu kita mendapatkan anggaran Pokjalu dan kita sudah melaksanakannya. Tahun ini tidak ada. Apakah anggaran Pokjalu
sejauh ini ada setiap tahun atau per periode saja Pak? Begitu kan sebelumnya itu ada untuk Kalbar, Sukadol dan Lawi kalau tidak salah. Itu saja Pak, nanti terlalu banyak biar bilang. Terima kasih. Terima kasih karena di belakang itu tadi dah. Paling belakang. Oh, paling belakang. Paling belakang. Ya. Nomor 1 tadi lebih kepada usulan ya. Lebih kepada usulan. Baik Pak, nama saya Hans, penyuluh P3K dari Pekayang. Hanya ingin menyatakan saja tentang teman kehidupan itu. Ini analisa saya saja Pak. Kemungkinan besar analisa tentang kesulitan yang dialami oleh teman kita tadi itu. Pas kebetulan bisa dikatakan kami itu pas satu angkatan, satu masa untuk daftar kemarin itu. Bisa saja mungkin dari pihak kampusnya tidak pernah memberikan info terbaru apa gelar yang mereka keluarkan ke BKN, sehingga tidak terbaca di sana bahwa kalau materinya itu sebenarnya katekesi pastoral kan begitu kan, hanya gelarnya yang membedakan seperti itu. Karena pengalaman teman kami ini yang SS itu bisa lolos karena di masa sanggahnya itu begitu. Jadi ini lebih kepada menjawab. iya, jadi mungkin bisa disuarakan lagi bagaimana biar ini lebih teratur lagi agar teman tidak dikecewakan. Terima kasih Pak. Baris ini dulu Iya. ya. Oh ini baru saya tadi. Soalnya Itu sesuai baris. kami tadi dari sana ada yang jawab. Oh iya. Dari baris. Ini sesuai baris. Ya, silakan. Hari Kamis. Hari Kalau Kamis. boleh pertanyaannya jangan beranak pinak ya. Karena yang lain juga. Baik, yang perkenalkan nama saya Pak Senen Pak. Biasa dialog Pak Ian. Kamis. Saya dari Kabupaten Ngawi, penyuluh PNS Pak. Yang pertama saya mau minta tolong Bapak singgung juga nanti tentang rekrutmen penyuluh non PNS tahun depan Pak. Apakah boleh, bagaimana kebijakannya itu? Karena tahun depan kan Tidak ada akan gila. ada rekrutmen kembali. Kemudian yang kedua, ini rintihan teman-teman non PNS, kalau bisa anggaran untuk mereka juga ditambah Pak. Saya juga anggaran untuk mereka ya dianggarkan juga ditambah motornya itu Pak. Itu masukan dari teman-teman Pak. Saya hanya menyampaikan. Setuju Mas? Setuju. Nah, itu senang mereka jadi tidak untuk lagi Pak. Kemudian yang kedua, ini yang ketiga tadi saya. Ini tiga. Nah, seperti yang Willy bilang kan tadi yang difokuskan mereka yang sudah terdata untuk bisa ikut P3K. Nah, harapan saya ya yang tidak terdata pun juga bolehlah untuk ikut P3K. Ya yang non PNS itu harapan saya biar merata Pak. Karena mereka juga sama bekerja ya. Setuju non PNS? Itu bagus, setuju. Kemudian yang keempat. Provokator. Banyak Ya, tapi kan sikap, sikap. Pak, ini Pak mengenai kendaraan ya di Kalimantan juga termasuk di tempat saya ya di Kabupaten Lawi itu jalan tanah kuning semua Pak. Jika beberapa kali saya melakukan penyuluhan, sekali motor saya ditinggal di jalan Pak, karena motornya sangat mobil BK aja. Itu yang motornya lebih tua dari saya, mungkin minta tolong diperhatikan juga di Kalbar mengenai kendaraan, janganlah yang di Kalimantan lain dikasih Kalbar juga Pak. Baik, terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati dan mengabulkan permohonan. Silakan Pak. Baik Pak. Yang pertama mengenai pangkat Pak. Mungkin nanti dari Dirjen Bimas Katolik itu mendata. Karena se-Indonesia itu ya pangkat. Jadi kami berterima kasih kepada Pak Tony. Memang kami ini berdua jenis kelamin. Miliknya Ditjen ya kan. Tetapi masalah administrasi teknis miliknya Kementerian, Sekjen. Saya dirugikan karena saya harus mengurus persamaan gelar itu selama 4 tahun. Pegawaian itu memilih mau pilih pangkat dulu naik atau persamaan gelar. Saya tetap mempertahankan persamaan gelar karena saya biaya sendiri. Tetapi akhirnya saya dirugikan, harusnya saya 4A kan. Indah ini untuk supaya nanti
kawan-kawan itu juga bisa dipantau Pak, dipantau dan juga didata. Mengapa mandek itu? Nah kalau saya mandeknya itu Pak Rosi tahu tuh, udah berkali-kali juga bilang ke pegawai ini gimana nih persamaan gelar Pak Ian ini. Oh udah diproses. Akhirnya betul Pak, saya harus mengajukan berkas ulang. Jadi tidak ada tanggung jawab dari kepegawaian di Kanwil. Dia bilang berkasnya hilang, dia mudah saja ngomongnya hilang. Akhirnya saya ulang lagi berkas. Akhirnya saya yang kena sistem kan. Artinya pak saya itu tidak bisa dihitung. Lalu akhirnya saya baru tahun depan baru bisa naik pangkat 3D. Harusnya saya udah 4A. Makanya Pak Bona sampai heran-heran, nih ngapa Pak Yakobus ini tak bisa 4A? Itu tadi, karena saya harus menunggu. Karena kepegawaian beri dua pilihan. Kalau pangkatnya diurus dulu, ini gelarnya nanti tertunda. Jadi persoalan di situ yang sering menjadi masalah. Nah ini unik Pak, ini masalah saya unik. Ya, tapi itu boleh Bapak catat sebagai ini. Dan juga saya pernah dengar itu di salah satu provinsi itu sampai mau pensiun 3B karena dia dihambat oleh kepegawaian. Apakah pernah mereka menyampaikan ke Pak Tony ini 2 orang tuh Pak, padahal dia hampir pensiun. Berikutnya yang kedua, saya sih bukan mengatakan Weli itu dikawal Pak, diluluskan saja mereka Pak. Enggak, maksudnya itu mereka yang sudah terdata itu Ditjen perjuangkan untuk luluskan P3K. Kalau masalah dikawal sih mereka udah ngawal gitu ya. Weli tadi kurang tegas begitu. Karena kasihan. Karena penyuluh itu di Kementerian Agama ini, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat ini, garda terdepan untuk mempertahankan umat Katolik sebagai umat Katolik terbanyak nomor 2. Ya Pak. Ya, kalau memang nanti di hari Ditjen Bimas Katolik butuh pengawalan dari kami ya kita kawal gitu. Karena memang mereka itu dirugikan oleh sistem, by system. Nah itu. Kemudian yang ketiga, ini juga kami PNS hanya 7. Pak Tony tadi bilang yang penyuluh Madya itu harusnya 10, hanya 3. Penyuluh mudanya itu hanya 2. Penyuluh pertamanya itu ahli pertamanya ada 3. Ya. Kan mereka bertiga. Jadi kami itu hanya 8 orang manusia langka, lebih banyak kasih dan gara yang ada. Nah, kalau bisa ini tadi ada usulan dari penyelenggara enggak mau ngomong. Dikasihlah banyak-banyak pembukaan penyuluh PNS itu enggak tahun ini pun tahun depan enggak apa-apa Pak ya. Untuk Kalimantan Barat Pak. Karena kok Jawa Barat bisa dapat 50 katanya kan. Nah itu. Jadi saya daripada Pak penyelenggara yang enggak mau ngomong, saya ngomong nih. Dikasihlah Pak tahun depan misalnya di sini dialokasikan 60 kan begitu. Jadi untuk ya kita kan meminta nih masalah Matius 7 ayat 7 kan dengan Pak Tony kan. Nah itu. Karena memang kegelisahan para kasih dan gara, masa penyuluh PNS-nya itu lebih sedikit daripada kasih garanya 14 orang. Ini jadi manusia langka. Nah yang terakhir Pak, saya mohon ini, kan udah enggak ada penyuluh non PNS Pak nanti itu. Tolonglah diperjuangkan ada bantuan lain begitu Pak. Dia tetap menjadi penyuluh non PNS, tetapi bantuan itu disalurkan ke gereja, tapi dia dianggap sebagai katekis jalan di situ. Dikasih alokasinya dananya ya sekretaris DPP lah kayak Pak Rosi ya gelolanya karena begitu Pak. Mengapa? Karena mereka sangat vital di kita Pak. Bengkayang, Landa, Sanggau ini mayoritas Katolik. Ketapang, ya kan? Jadi kalau misalnya mereka tidak dapat yang namanya katekis jalan dapat bantuan Pak, ya kita kan Bapak tahulah, mereka kan dapat Honda saja, honor dari daerah, ya kan? Maksudnya honor dari Allah, ya kan? Nah itu. Jadi saya berharap kepada Pak Tony ini untuk itu. Kemudian yang terakhir mengenai bantuan Abrele tadi Pak, betul Pak, saya ini kesulitan karena harus 6 kabupaten dan kota, kan tidak mungkin juga saya pergi ke 6 kabupaten kota. Kalau memang betul saya untuk datang ke sana itu, ya dari
ya sana ya alokasikan bantuanlah atau anggaran untuk saya bisa sosialisasi Pak. Kan tidak mungkin saya ngambil, ya tidak mungkin saya minta SPPD Pak Rosi, ya kan? Nah, jadi itu saja. Kalau memang nanti kami dijadikan penyuluh untuk trainer of trainer di bawah. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Denny, saya non PNS dari Kota Pontianak. Ya. Pertanyaan saya dua, Pak. Yang pertama, tadi Bapak ada menyinggung SIP 2 card itu. Saya tidak tahu teman-teman yang lain mengalami atau tidak. Saya 2 bulan ini tidak bisa ngupload, Pak. Kirim bisa, ngupload tidak bisa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi ini banyak membahas sesuai jurusan agama. Mungkin di sini juga penyuluh ini yang tidak sesuai dengan jurusan. Bagaimana dengan kami yang jurusannya tidak di agama nih Pak? Apakah ada kesempatan Untuk P3K. Untuk P3K atau bagaimanalah apalah namanya? Karena sejauh ini Pak Rosi ini memotivasi saya juga. Tolong apa yang sudah ditugaskan dikerjakan. Sejauh ini kami berusaha, mungkin ada perhatian khusus lewat daripada hal ini Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selesai ya? Sudah ya? Ya, dijawab dulu lah. Ini sudah cukup banyak juga. Apakah bisa jawab atau tidak? Tidak apa-apa, ditampung. Persoalan lain kan ya. Saya coba jawab. Nah, yang tidak bisa saya jawab akan saya katakan bahwa memang saya tidak kompeten untuk jawab atau lain. Nah, jurusan untuk P3K yang belum menampung semua lulusan STP, artinya tadi ada yang mengatakan supaya yang disampaikan pada masing-masing sekolah tinggi supaya mendaftarkan gelar maupun jurusan yang ada di PKN. Betulnya itu otomatis Bapak Ibu, ketika mereka sudah daftarkan di Kemendikbud, itu otomatis kalau di PKN itu pasti ada. Hanya memang di sistem perekrutan pegawai tidak selalu langsung sinkron dengan yang sudah ada di Kemendikbud dan di PKN itu loh. Tapi kalau untuk misalnya contoh untuk kenaikan pangkat itu kan ijazah dibutuhkan, seringkali harus dibutuhkan. Nah, itu diklik misalnya universitasnya, kemungkinan besar akan muncul itu ya kalau SPP kita karena sudah terdaftar di sistem di Kemendikbud itu sudah. Nah, hanya saja itu tadi seperti yang sudah diingatkan. Nanti kami akan coba cek lagi untuk yang untuk perekrutan baik P3K maupun PNS. Karena bukan hanya P3K, PNS pun seringkali muncul persoalan seperti ini. Itu ya untuk yang jurusan tadi. Lalu kemudian pelaporan tugas belum diatur untuk P3K seperti SIP 2K. Kalau Kristen Evakris ya. Nah, baik Bapak Ibu, kami akan coba pikirkan. Tidak terpikirkan sampai sekarang sebelum ada keluhan Bapak Ibu. Nah, terima kasih atas masukannya, nanti kami akan pikirkan. Memang jujur saja kami kemarin itu lupa memikirkan bagaimana P3K. Karena begini, kenapa P3K tidak kita pikirkan dalam hal ini? Karena di Kanwil, di kantor Kemenak Kabupaten Kota harusnya pelaporan untuk pembayaran tunjangan dan juga untuk pembayaran gaji harusnya kan ada diminta. Nah, kenapa misalnya yang PNS sampai sekarang kita tidak ada minta juga? Karena mereka laporkan ke Kemenak. Nah, jadi pernah memang mau kita usulkan supaya PNS ini mengisi juga SIP 2K. Ya, yang PNS itu mengeluh, wah kami terlalu banyak menyampaikan laporan harus ke sini. Kan sudah dapat menyampaikan laporan. Nah, ini kadang-kadang membuat kita serba salah kan. Nah, ketika kita minta dari dibuat laporan seperti itu tadi keluhan dari yang PNS, ya kami sudah bikin juga di sini karena yang diperlukan tunjangan kinerja dan sebagainya. Ya, betul. Nah, jadi ini
perlu kita pikirkan. Mungkin perlu nanti kita bicarakan lagi ulang. Apakah memang P3K perlu shift 2 kali itu atau cukup yang di Kemenang? Kalau kami tidak ada masalah, Pak Bapak Ibu, tidak ada masalah bagi kami kalau yang masuk juga ke shift 2 kali. Karena justru akan mempermudah kami untuk memantau semua. Benar yang Bapak katakan kalau mengenai hal itu. Nanti kita bicarakan ulang. Mungkin dengan beberapa kita akan beri surat bagaimana tanggapan kira-kira nanti dari Bapak Ibu sekalian melalui para pembilas masing-masing. Lalu kemudian untuk pelatihan Braille, masukan dari UUI dan Pak Yakobus kami tampung saja ya, kami tidak komentari di sini. Lalu kemudian anggaran Pokjalu, apakah ada setiap tahun? Nah, ini dia. Kalau MGMP saya tidak tahu apakah sekarang ini ada setiap tahun. Ada ya? Ada. Ya karena dulu saya pendidikan juga. Nah, kalau dulu anggaran MGMP itu tidak selalu ada memang waktu zaman saya. Kalau sekarang selalu ada ya? Ada. Oke. Nanti kita coba. Karena begini, kalau anggaran pendidikan Bapak Ibu itu memang besar sekali dan banyak. Dan ya hampir setiap tahun lah bisa mereka. Karena negara ini punya mereka. Iya, kita ini yang di urusan ini memang numpang. Gimana ya? Kadang-kadang diri sendiri. Numpang. Dia sudah ketawa. Nah, jauh sekali Pak. Bapak Ibu jauh sekali anggaran pendidikan dengan anggaran urusan itu. Jauh sekali. Sementara kementerian ini adalah Kementerian Agama, bukan Kementerian Pendidikan. Tapi anggarannya yang paling banyak itu mengenai pendidikan, bingung juga tidak kan? Nah itu, tapi nanti ini masukan saja, kami tampung untuk kita bicarakan. Memang kita masih tetap berjuang untuk menambah anggaran di urusan. Nah kemudian untuk jurusan sistem perekrutan perlu sekolah tinggi sama ya dengan nomor 1 tadi sudah saya Bukan Pak, ini rekrut yang untuk non PNS tahun depan Pak. Ya, untuk jurusan dulu saya jawab. Nah, rekrutmen penyuluh non PNS tahun depan apakah masih ada kan itu kan? Nah, untuk penyuluh non PNS belum ada informasi Pak. Ya, sabar aja kita lihat. Karena jangan pula kita rekrut tahu-tahunya nanti di moratorium misalnya, jangan dulu misalnya. Nanti gajinya malah tidak ada, ya kan? Nah, untuk bayarnya dari mana? Artinya nanti pasti akan informasikan melalui Pak Pembimas. Kami juga lagi bertanya-tanya karena sudah banyak juga misalnya yang kalau dulu kan ada istilah PAW. Nah sekarang untuk sampai sekarang ini kami stop itu PAW. Kami nggak berani. Nah itu. Jadi ini sabar ya Pak. Nah kalau soal kebutuhan ini tetap dibutuhkan memang. Ya. Lalu kemudian soal honor penyuluh. Ya, kalau uang saya banyak saya kasih, saya tambah. Tapi ternyata ini uang negara ya kan. Nah, kita jadi begini, kalau kita ajukan honor penyuluh tambah, apakah misalnya Kementerian Keuangan mau apa? Mau sekali ya, sangat mau. Tetapi dia bilang nanti sisir dari anggarannya untuk menambah. Gitu Pak, betul. Ya. Saya sudah alami Pak. Iya. Waktu memperjuangkan kemarin honor penyuluh, ini kan baru naik kan ya? Kalau nggak salah sudah lah. Udah naik lah. Sudah naik kan? Belum. Udah jadi kau. Nggak jadi. Ya nggak jadi ya Pak Pembimbas. Batal. Dari berapa juta kemarin? 1 ke 1,5. Satu sekarang. Iya, tetap 1 Pak. Oh, saya pikir sudah 3 juta. Aduh. 3 juta potong ya. 3 juta 3 bulan ya. Saya salah dengan Bapak ini. Oke, jadi ini kemarin itu kami rapat memang kenaikan honor penyuluh PNS. Kalau nggak salah menjadi 2 juta. Tapi tadi Kementerian Keuangan bilang yang bagus itu nambah itu bagus, kata mereka bagus. Tapi coba sisir lagi anggaran kalian bagaimana
Bagus. Nah, kita pusing kan? Dia bilang bagus ditambah, tapi dia suruh kita bayar dari kantong kita sendiri juga. Tidak ditambah sama dia gitu. Memang lah. Itu persoalannya. Tapi akan tetap kita sampaikan Pak ke Bapak Ibu, ke Kementerian Keuangan penambahan anggaran. Lalu honor sudah kami tampung saja ya. Ya. Yang sudah didata yang ikut P3K bagaimana bagi yang belum terdata? Oh, yang sudah artinya yang penyuluh non PNS sudah terdata bisa mengikuti ujian P3K ya. Tapi yang belum terdata ini bagaimana? Kami juga pusing pertanyaan ini di mana-mana begini. Tapi kami juga nggak bisa menjawab persoalannya. Pusingnya kami di situ. Kami tidak bisa menjawab karena ini sudah sistemnya yang diatur oleh BKN dan dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara. Jadi ini kami kesulitan menjawab karena memang terutama yang paling mengerikan itu adalah yang PAW misalnya, PAW sebelumnya. Temannya yang sudah lulus itu, misalnya PNS atau sudah berhenti, itu kan sudah terdata dia. Tiba-tiba datanglah pengganti yang sudah ditutup pada waktu dia masuk, sudah ditutup pendataan. Nah ini mengerikan ini. Nah, jadi istilahnya sebetulnya begini, kita kan dengan sadar mengetahui bahwa ternyata pendataan itu sudah ditutup. Iya betul. Tapi ketika memang kita sudah menerima tugas sebagai non PNS, kita berharap sekali bahwa kita juga ikut didata kan kira-kira itu. Nah, sementara dari awal kita sadari bahwa oh kami ini tidak akan ikut ini P3K. Tapi ketika sudah didata, bagaimana kami sudah kira-kira gitu. Nah, ini sulit menjawabnya. Tapi nanti coba tetap kita, kami sudah tahu datanya kami ada. Mana saja yang sudah terdata di PKN, mana yang tidak, itu kami ada datanya. Nah itu, tapi nggak bisa kami jawab Bapak Ibu. Hanya yang bisa kami lakukan dalam nampung ini lalu sampaikan pada kesempatan tertentu nantinya. Kemudian kendaraan fungsional penyuluh sampai sekarang Pak yang 3T karena Kementerian Keuangan pun kemarin menunjukkan karena ada memang pengecualian, pengkhususan untuk daerah tertinggal itu. Makanya Bapak jangan cepat-cepat menjadi daerah makmur. Begini jadinya kan? Udah makmur boy. Iya, daerah makmur. Tapi jalan juga masih bertanah-tanah. Gimana ceritanya itu? Baik, nanti tapi kami kemarin itu bergurau ke Pak Dirjen. Belum sampaikan peraturannya ngomong begitu bagaimana? Tapi merasa beliau terus juga dengan apa yang kita sampaikannya. Baik Bapak Ibu, nanti coba kita lihat karena memang kalau diberi anggaran, kalau diberi kendaraan fungsional untuk semua penyuluh agama PNS misalnya, itu menyentuh anggaran besar Pak. Itu akan menyentuh anggaran sangat besar karena anggaran itu tidak hanya untuk pembelian. Dia akan nanti Perawatan juga dia akan mengikut, lalu kemudian biaya operasionalnya juga mengikut. Lalu sesudah itu kalau dari sisi BNN itu kan ada yang disebut akumulasi penyusutan barang Pak. Artinya ketika barang itu sudah habis masa pakai berarti harus diganti Pak. Begitu penghitungannya dari sisi akumulasi penyusutan. Nah, orang keuangan pasti tahu, yang orang-orang keuangan di sini pasti tahu. Nah, jadi itu akan mengikut. Maka yang didahulukan memang yang 3T. Ya, artinya dari sisi kalkulasi anggaran masih masuk akal ya, seimbang dengan kebutuhan tadi. Kira-kira begitu Pak. Tapi tetap akan kami sampaikan soal dikabulkan atau tidak ya. Sabar-sabar ya Pak ya. Ya. Baik, lalu kemudian pendataan kenaikan pangkat. Nah, kalau ini agak bingung saya Pak. Bapak bersamaan gelar, masa harus ada saling mengalah dengan kenaikan pangkat? Agak bingung saya Pak. Itulah yang karena begini, kalau
persamaan gelar impasinya. Maksud Bapak impasi sehingga akan berdampak ke kenaikan pangkat gitu. Iya. Oh iya. Menurut saya memang kalau kayak begitu Bapak 3 berapa? 3C. 3C kan mau ngurus ke Sekarang 3C Bapak. 3C tahun depan baru 3D karena Oke. Nah, persamaan gelarnya baru keluar. Begini Pak, memang lebih baik Bapak ini gelarnya itu pengakuan gelar Pak dilakukan. Jangan persamaan dulu. Pengakuan gelar sehingga gelar Bapak itu sudah bisa dipakai dalam status kepegawaian. Nah itu S2 kan? Nah itu Pak, pengakuan gelar dulu, persamaannya belakangkan karena sayang Pak, Bapak pakai untuk persamaan untuk kenaikan pangkat, sayang nanti itu nilai kreditnya akan hangus Pak. Jadi sebaiknya hanya pengakuan gelar saja bahwa sudah bisa dipakai untuk status kepegawaian Bapak. Untuk kenaikan pangkat, Bapak pakai jalur biasa. Supaya begini, karena Bapak ini kan harus naik jenjang nih Pak. Ya. Kalau mau P4A kalau dari sisi jabatan penyuluh. Tetapi Pak, kalau formasi misalnya tidak ada untuk media, Bapak bisa naik pangkat ke P4A hanya dengan menggunakan jasa saja. Jadi Bapak nggak usah abaikan dulu itu persamaan gelar itu untuk kenaikan Pak. Karena Bapak juga persamaan gelar pakai tidak bisa lompat ke P4A Pak. Jadi sayang Bapak pakai sekarang. Bapak urus dulu kenaikan pangkat regular dari sisi Bapak sebagai penyuluh, baru nanti untuk naik ke 4A Bapak pakai ijazah. Nah itu karena Bapak ke 4A pakai ijazah itu bisa diabaikan jenjang jabatan penyuluh. Bapak tetap memang nanti jabatan penyuluhnya penyuluh ahli muda, tetapi pangkat Bapak bisa 4A. Paham kan Pak? Nah iya, artinya Bapak meskipun misalnya terhambat karena formasi di ahli media belum ada, Bapak bisa naik ke 4A. Itu keuntungan Bapak ketika belum menggunakan sekarang persamaan ijazahnya. Jadi tunggu saja Pak. Itu menurut saya, ini anjuran saya. Artinya kalau kepegawaian kami hanya memberi pilihan, kalau saya putuskan saja memilih belakangkan untuk bersama gelar. Nanti urus ketika sudah keluar pangkat itu. Tapi kalau untuk penggunaan gelarnya urus sekarang Pak. Udah Pak, udah keluar. Oke. Tadi ke kasus stik Pak. Saya takutnya yang muda-muda tuh nanti dibegitukan lagi begitu. Oh iya. Jadi 4 tahun Pak ngurus persamaan gelarnya itu. Masa sampai selama ini? Iya Pak. Karena waktu saya tanya itu berkas saya itu hilang. Jadi saya minta dia untuk urus lagi, itu enggak mau tanggung jawab tuh. Jadi begini Pak, memang sama yang kasus kayak Pak Bona ini kan rajin ngurus nih. Memang ada, saya mau sampaikan bukan diskriminatif ya, pokok agak aneh lah Pak. Jadi ada upaya tuh untuk, ya rata-rata tuh dulu kawan tuh begitu Pak, yang pernah jadi penyuluh tuh. Jadi seakan-akan tuh kita, bahkan ada yang dulu tuh kawan saya disuruh, enggak untuk apa naik pangkat cepat-cepat Pak, katanya 4 tahun, 5 tahun. Loh, saya bilang kok aneh juga. Ini memang ada oknum-oknum tuh begitu dengan kita penyuluh agama Katolik. Nah makanya saya bilang begitu juga dengan ini Pak. Ini kan lalu apa jabatan fungsionalnya tuh dianggap 0 tuh kan. Nah kemarin ya kan di Skadau tuh. Sedangkan ini beda. Jadi kasus-kasus di kepegawaian tuh kasuistik. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang bisa, ada yang enggak. Itu yang maksud saya untuk ditampung ya Pak, supaya nanti Dirjen Bimas tuh ngomong dengan Sekjen pusat, tolonglah persamaan hal-hal seperti itu jangan dihambat gitu Pak. Dan memang begini Pak, ini banyak hal yang kasuistik sekali, terutama kalau pusat itu, kalau kami di pusat itu udah standar. Nah, memang ada juga 1-2 memang yang di pusat pun kemarin itu ada teman kita,
akhirnya periode kenaikan pangkatnya dia mundur. Karena apa? Tidak diurus oleh orang kepegawaian. Waduh. Nah, orang kepegawaian kita yang nggak, orang kepegawaian di Mas Katolik pula yang nggak ngurus. Makanya saya agak jengkel juga. Ini kan orang-orang kayak begini sebetulnya sudah tidak boleh bekerja di kepegawaian. Yang model-model begini sudah tidak bisa bekerja di kepegawaian. Begitu dia menghambat sesuatu sebetulnya seseorang misalnya, ini sebetulnya harus kena sanksi ya. Tidak bisa ya. Dan sanksinya berat itu Pak. Yang menghambat itu sanksinya berat. Kalau jabatan itu harusnya non-job ya. Betul Pak. Ini dibaca aja di undang-undang kepegawaian dengan ini manajemen peraturan pemerintah mengenai manajemen kepegawaian. Itu non-job Pak. Nah, nanti kami akan coba tampung dan kami akan tampung. Ini sudah saya catat. Nanti akan kami coba sampaikan. Bagaimana juga dari subdit penyuluhan berfungsi untuk itu, nanti kami coba bahas. Gitu ya Pak ya? Ya, ya. Baik. Lalu yang melamar P3K harusnya meluluskan saja karena kalau soal pengawalan yang bersangkutan juga sudah kawal. Baik, kami akan sampaikan Pak. Karena begini Pak, yang saya tanya yang Bimas Kristen tuh hanya 2 tahun Pak bisa lulus. Kok Katolik nih ada yang berapa tahun tuh? Udah belasan tahun tuh kok enggak lulus gitu. Jadi kan iri Pak. So, kamu berapa lama nih? Udah jadi P3K Pak di kantor kami. Kok antara Bimas Kristen dengan Bimas Katolik bisa berbeda performa begitu? Nah itu aja Pak. Kami akan coba gitu ya, bicarakan lagi bahas. Lalu kemudian formasi penyuluh akan berbanyak karena penyuluh baik. Ini masukan saja ya, kami tampung ya Pak. Ya. Itu. Ya, kami tampung tentu untuk perhatian tindak lanjut. Hanya kan saya ini siapalah saya ini kan, ya kan gitu. Justru Bapak bisa menyampaikan ya, Pak. Kita menyampaikan berbanyak berdoa. Kita akan tetap berusaha Pak. Nah, kemudian formasi penyuluh agar diperbanyak. Oke. Penyuluh non PNS akan dihapus. Tolong disiasati penggantinya. Ya baik, kami sampaikan nanti. Lalu Sipdua kan selama ini tidak bisa upload. Oke baik, informasinya sangat berfungsi. Nah, lalu ada penyuluh honor yang tidak sesuai di jurusan yang sesuai untuk penyuluh. Apa ada peluang untuk P3K gitu ya? Terutama yang jurusan kami kan nih, ya, jurusan lain gitu. Itu dari jurusan lain. Nah, apakah saya salah informasi atau tidak? Tolong nanti diluruskan kalau salah informasi ya. Yang saya tahu begini, Bapak misalnya di penyuluh, tapi jurusannya tidak di penyuluh. Artinya ketika memasukkan di jurusan penyuluh, Bapak kan ditolak kan? Nah, tapi yang saya tahu, Bapak bisa melamar lowongan yang sesuai dengan jurusan Bapak pada formasi yang ada di dekatnya. Sehingga memang Bapak dulu penyuluh, tapi kok tiba-tiba bisa, karena teman-teman itu di P3K yang di pusat misalnya awalnya dia ini adalah misalnya penyuluh, tapi karena dia memang S1 komputer, tiba-tiba dia Ngelamar kan. sekarang ini menjadi P3K lulus, dia sudah menjadi perawat komputer Pak jabatannya, tidak lagi penyuluh. Nah itu, jadi coba dilamar di sini sesuai dengan jurusannya. Jangan lamar penyuluh terus pasti ditolak terus, karena tidak akan mungkin dipaksakan. Cari jurusan sistem itu nggak mungkin Pak. Tapi lamar di posisi yang sesuai dengan jurusannya. Itu yang saya tahu. Mudah-mudahan saya tidak salah informasi ya. Yang saya tahu bisa melamar di jurusan di lowongan formasi lain yang sesuai dengan jurusannya. Yang penting Bapak sudah pernah sebagai honor yang terdaftar. Begitu Bapak. Jurusan apa Pak? Desain interior. Hah? Desain interiornya. Nah, desain interior. Bahkan Bapak mungkin bisa ke Sekjen. lintas sektoral. lintas kementerian malah. Iya, mana gitu. Yang ada jurusan Bapak. Nanti lihat. Karena kalau di kementerian agama agak aneh juga ya ada desain interior. Iya. Nah, kecuali mungkin apaan sih? Enggak bisa. Ada ya? Bisa masuk ya? Bisa juga.
Arsiparis itu sebetulnya ini jurusan segala-galanya ada di situ. Oh ya, Betul. Iya. betul Arsiparis. Arsiparis, ya. Atau mungkin juga kayak ini Pak, pengadaan barang dan jasa. Barjas. Mungkin juga Catat. Tuh. Begitu ya, Bapak, Ibu. Ya. Masih ada tidak? Terima kasih Pak. Kalau saya sampai pagi masih siap ini. Ya. Tapi Bapak Ibu kan besok masih Lintas kementerian bisa.